Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Yuda Anggit Jiwantoro. Oke, kali ini kita akan sharing terkait beberapa masalah yang sering terjadi pada peserta ketika melakukan akses di pelataran sehat. Ya, simak video ini sampai selesai, siapa tahu masalah kalian ada solusinya melalui video ini. Oke, langsung aja kita masuk ke videonya. Jadi setidaknya ada beberapa hal atau masalah yang sering terjadi pada saat peserta mengakses pelataran sehat ini. Yang pertama adalah tidak mendapatkan notifikasi aktivasi akun pada email yang sudah didaftarkan. Nah, masalah ini sering terjadi dan banyak banget mahasiswa ataupun peserta yang WA baik itu ke admin ataupun ke panitia pada saat pelaksanaan kegiatan webinar, pelatihan dan sebagainya terkait aktivasi akun yang tidak mereka terima di dalam email yang sudah didaftarkan. Nah, di sini solusinya adalah oleh admin ya, solusinya adalah di admin. Jadi admin itu punya akses yang bisa memungkinkan untuk melihat ya, email dari masing-masing peserta, sehingga admin bisa membantu misalnya ada kesalahan pada email yang telah didaftarkan atau mungkin ada ejaan yang tidak sesuai seperti itu. Nah, sebagai contohnya akan saya tampilkan ya di video ini. Oke, jadi ini adalah tampilan dashboard admin ya, pelataran khususnya untuk admin. Nah, admin. Jadi di admin ini adalah seseorang yang diberikan akses untuk bisa mengelola webinar, di mana webinar ini sesuai dengan bidangnya masing-masing, sesuai dengan lembaganya. Jadi tiap lembaga itu pasti ada admin yang mengelola. Ya. Nah, dalam hal ini contohnya di sini saya di UPK SDM Kesehatan Mataram ya, yang dibentuk oleh Poltekkes Mataram. Nah, di sini saya sebagai adminnya. Begitu juga nanti ada lembaga-lembaga pelatihan yang lain juga pasti ada adminnya, sehingga kalian nanti bisa WA atau mungkin japri ke admin yang lembaga tersebut untuk membantu masalah kalian seperti itu. Oke, tadi kita kembali ke masalah aktivasi. Nah, sering terjadi ya karena di pendaftaran mungkin terburu-buru atau mungkin ya ada hal-hal yang perlu dikerjakan yang lain ya seperti itu, sehingga sering terjadi ketika daftar ya di pelataran sehat ini kesalahan dalam menuliskan email. Ya, padahal kita tahu email itu spesifik banget. Jadi kalau salah titik ataupun mungkin ada angka yang belum tertulis atau sebaliknya yang harusnya nggak ada angka tapi ada angkanya, itu sangat mempengaruhi. Jadi nggak akan masuk email dari sistem pelataran sehat itu. Ya, sehingga ketika terjadi hal tersebut, maka yang bisa dilakukan adalah biasanya saya sebagai admin saya akan minta nicknya peserta. Kemudian dari nick tersebut saya akan bisa menelusuri kira-kira kesalahannya apa. Ya, sebagai contoh ini ada yang chat saya di Instagram terkait hal tersebut ya. Ini Assalamualaikum Pak, selamat malam, mohon maaf waktunya dan sebagainya. Ini dia terkendala terkait aktivasi akun email Pak. Kira-kira solusinya bagaimana? Nah, di sini saya minta email dan nicknya untuk saya coba cek ya. Ini nicknya saya coba copy paste. Kemudian melalui akun dashboard admin di sini saya tinggal taruh di sini nicknya, kemudian saya pastekan. Nah, di sini ada dua opsi sebenarnya, bisa pencarian melalui nick atau nama pengguna. Namun saya sarankan menggunakan nick ini. Kenapa? Kalau nick itu spesifik ya, satu nick itu kan untuk satu orang ya seperti itu, sehingga lebih spesifik, ketemu langsung. Sedangkan kalau nama itu kan bisa aja sama ya, Yuda Anggit gitu aja, mungkin bisa ada kesamaan dengan yang Yuda Anggit yang lain ya. Kemudian kalau Bambang itu apalagi pasti akan lebih banyak lagi, sehingga kita akan kesulitan untuk mencari ini pesertanya yang mana seperti itu. Sehingga saya sarankan pakai nick ini ya. Melalui nick maka akan muncul data profil data seperti ini. Nah, di sini ada status. Nah, di status ini kita bisa cek, kalau di sini tertulisnya menunggu aktivasi, ini contoh bahwa peserta ini tidak mendapatkan aktivasi di emailnya. Ya, karena di sini tertulisnya menunggu aktivasi. Sedangkan kalau yang tidak bermasalah maka dia akan tertulis aktif di sini. Ya, jadi ini
sudah ketemu ya masalahnya bahwa si mahasiswa ini tidak mendapatkan aktivasi di emailnya. Nah, kemungkinannya apa? Kemungkinannya kalau kita cek di sini ada aksi, kita bisa cek di data ini. Nah, kemungkinannya ada dua, yaitu yang pertama adalah terkait emailnya tadi. Ya, jadi saya akan konfirmasi, saya akan cek apakah email yang ini, yang terdaftar ini, sama dengan email yang dia infokan ke saya, seperti ini. Ya. Nah, ini apakah sama? Nah, kalau ternyata sama ini ya untuk penulisannya, maka yang kedua kemungkinan salahnya atau kenapa tidak mendapatkan notifikasi adalah di sini. Nah, kenapa tipe peserta ini penting? Jadi di setiap pembelajaran itu ya admin ya dalam hal ini ada SOP di masing-masing kelembagaannya itu di setiap lembaga di setiap webinar ataupun pelatihan itu ada syaratnya apakah kegiatan tersebut ditujukan untuk non pegawai Kemenkes, non nakes atau non pegawai Kemenkes nakes atau pegawai Kemenkes nakes dan seterusnya, ada 4 kategori. Nah, ini harus sesuai, artinya kalau webinar itu misalnya ditujukan atau syaratnya adalah untuk nakes, sedangkan mahasiswa misalnya atau mungkin peserta ya maaf, peserta memilih tipenya ini adalah yang non nakes, maka dia tidak akan bisa mendaftar kegiatan tersebut. Ya, jadi sekali lagi dia tidak akan bisa mendaftar karena apa? Syaratnya tadi adalah syaratnya adalah nakes. Ya, sehingga kalau dia pilih non nakes ini, maka dia nggak akan bisa mendaftar pada kegiatan tersebut. Ya, jadi ini masalah kedua ya. Jadi satu tadi tidak mendapatkan aktivasi akun, kemudian masalah yang kedua peserta itu adalah tidak bisa mendaftar kegiatan atau webinar ataupun pelatihan. Nah, kemungkinan solusinya adalah kesalahan di email atau kesalahan di tipe peserta ini. Dan kedua hal ini bisa dibantu oleh admin. Kenapa? Karena kalau untuk tipe peserta ini ketika kalau memang sudah mendapatkan aktivasi akun, dia bisa masuk ke profil pelatihan sehat, ini bisa diganti. Tapi kalau untuk email ini nggak akan bisa diganti oleh peserta. Kenapa? Karena ketika emailnya salah, maka dia tidak mendapatkan aktivasi akun. Kalau tidak bisa mendapatkan aktivasi akun, maka dia tidak bisa masuk ke pelataran sehat. Ya, jadi sekali lagi dia nggak akan bisa masuk. Jadi gimana mau ngubah emailnya kalau dia tidak bisa masuk pelataran sehat? Ya, sehingga admin inilah yang bisa membantu untuk merubah misalnya email, kemudian tipe peserta, seperti itu. Jadi bisa dirubah sesuai ini. Nah, bicara soal tipe peserta ini, kenapa kok tidak bisa? Karena ini nggak sinkron. Contoh ini non pegawai Kemenkes non nakes, tapi di sini profesi lainnya peserta tersebut menuliskan ATLM ahli, yaitu nakes kan dia ATLM ini, sehingga nggak nyambung antara tipe pesertanya non nakes tapi profesi lain profesinya adalah ATLM atau nakes, seperti itu. Ya, jadi nggak nyambung, sehingga ya bisa jadi tadi ketika mendaftar webinar tentang ATLM ya dia tidak bisa ya walaupun profesinya ATLM, tapi karena tipe pesertanya dia menuliskannya non nakes, sedangkan syarat di kegiatan tersebut misalnya hanya untuk nakes, seperti itu. Jadi nggak akan bisa mendaftar. Jadi solusinya bisa terselesaikan oleh admin. Nah, masalahnya adalah admin mana yang kalian hubungi. Nah, biasanya kalau di setiap webinar pelatihan itu ada kontak personnya. Nah, silakan menghubungi kontak person tersebut untuk membantu kalian menangani masalah tadi terkait aktivasi akun yang nggak dapat atau terkait pendaftaran tadi. Ya, jadi nggak bisa mendaftar. Ya, jadi kemungkinan kesalahannya karena tipe peserta atau email tadi. Atau kalian juga bisa menghubungi saya ya melalui video ini. Jadi silahkan kalian bisa DM di IG saya. Jadi di deskripsi video ini nanti ada IG saya, silahkan DM di IG tersebut. Kenapa? Karena kalian harus menyerahkan atau menginfokan ke saya terkait nick dan email. Dan itu kan sangat data pribadi ya, jadi jangan sampai kalian menuliskan di kolom komentar video ini, tapi silakan japri di IG saya, nanti insya Allah secepatnya akan saya buka, saya respon, nanti kemudian saya berikan solusinya, seperti itu. Oke, semoga membantu, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk para peserta khususnya yang akan mengikuti
atau mengakses pelajaran sehat. Dan jangan lupa klik like-nya, kemudian komen di video ini, dan kalaupun kalian mau request video-video yang lainnya juga boleh, silahkan dituliskan di komen. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu agar tidak ketinggalan informasi-informasi yang lainnya, baik terkait pembelajaran, kemudian statistik, medlit, ataupun yang lainnya. Oke, saya Yuda Anggi Juwantoro, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.